Baik, pertanyaan selanjutnya ini selain yang saya catat di sini, selain beliau itu ngajar, mendidik putra-putri dan juga santri-santri masyarakat, juga beliau ini seorang petani nggih dan wirausahawan. Monggo pripun itu sosok teladan beliau dalam bidang ini. Ya, terima kasih. Nok Muyas, Mamo Haji itu sebetulnya sudah dikenal oleh keluarganya Mamo Hajinya di sana itu wong seng bisa pinter luru duit. Oh, iya. Tapi di samping juga beliau itu memang santri, jadi tidak luput ngajinya, mulangnya, jamaahnya itu. Buktinya kakaknya Mamo Haji itu Mamo Dur Jahari namanya. Itu ngomong dan saya kedengaran sendiri waktu ngomong sama anak-anaknya itu. Pokok takon masalah luru duit mana nang Jahur menghaji Solehudin. Jadi saya ingat itu. Yes. Giliran Mamo Haji berbicara masalah ekonomi, tanda petik dia bagaimana. Pertama, dia pegang teguh karena dulu itu bisnis itu tidak begitu menjamur atau menjadikan yang menjadikan Madonna. Jadi petani. Asli Mamo Haji itu petani karena dari julusunya. Tapi di samping petani, Mamo Haji juga selalu update kalau menurut saya. Contoh, KBKB padane Mamo Haji setelah kan panen itu hanya 2 kali, sekali atau 2 kali, 1 kali malah. Giliran sekalinya itu kan udah tanah itu nganggur. Mamo Haji dia rajin. Pertama dia mungkin dagang beras, jadi artinya dia tidak nganggur, dagang beras. Kemudian dia gagah itu apa? Menanam palawija. Orang-orang palawijanya seumpama orang-orang nanamnya bonteng, Mamo semangka. Jadi beda. Sehingga keberhasilan ya KBKB Mamo semangka, dia cabe. Semua orang pakainya biasa, Mamo jeruk. Banyak sekali update-nya itu. Sampai terakhir yang saya menjadi anaknya, katakan saja yang saya tangan kanannya itu membantu. Saya diupdate. Kamu usaha apa? Ayo silakan. Proposalnya masukkan. Mau di sini belum ada fotokopi. Saya buat fotokopi. Saya harus ajukan dulu proposalnya. Kalau tidak masuk ya tidak masuk. Mau di sini ada pom bensin mau. Bensin ini belum ada. Ini kalau pom bensin sekarang menjamur. Dulu belum ada, harus PT. Silakan kamu bisa nggak menghubunginya. Proposal harus saya buat dulu, alasannya harus dulu bagaimana cara belanjanya, bagaimana menjualnya. Berhasil saya baru dikasihkan. Mau zaman ini wartel. Siapa katanya akan nelpon, di sini tuh tidak ada orang kampung. Enggak, mau kalau di kota tuh. Ya udah sok proposalnya. Masuk saya proposalnya, dikabulkan. Mau di sini tuh belum ada namanya swalayan. Nanti kata orang sih namanya swalayan kalau pertama kali nanti pada dicurii, dicolongi. Tapi orang kota kan sudah pada mulai. Kita di kampung saya di kecamatan ini pertama kali yang ada swalayan ya kami. Namanya swalayan Latifa atau departemen store dulu namanya. Departemen store. Dan saya yakin dan itu akan maju. Dan itulah Mamo Haji luar biasa update-nya. Zaman-zaman sekarang yang begitu online, yang sekarang itu sudah semuanya pakai digital, Mamo Haji tidak ketinggalan. Ayo maunya apa? Mau pakai komputer, pakai apa dan sebagainya. Kami dan kalau membuat satu berhasil, Mamo Haji tidak segan-segan buat cabang. Contoh satu saja, membuat penggilingan tepung. Penggilingan beras menjadi tepung ya. Itu belum ada di kecamatan itu. Mamo Haji saya ada informasi dari saya dahulu di Bandung itu kata saya buat saja mesin itu. Ya sok buat. Berhasil di Panguraganya sendiri kalau lebaran itu luar biasa pada zaman koci ya. Bikin apem, bikin apa. Memang masih kental ya. Buat cabang banyak sekali di Jagapura, di Tegalwangi, di Bundar, di Susukan, banyak sekali. Sampai sekarang dari keluarga semua itu semua Mamo Haji hebatnya di situ. Jadi saudaranya itu banyak sekali. Jadi Mamo Haji itu ternyata hebat dan kita juga pengennya menurunkan yang sekarang itu seperti punya swalayan walaupun kecil-kecilan, buat cabangnya. Dan sekarang namanya menggunakannya Latifa Motor, Latifa Swalayan, Latifa Busana, Latifa Apotek, Latifa apa maning banyak sekali, Latifa seragam, Latifa toys, Latifa wangi, banyak namanya Latifa. Dan ternyata itu membuat
magnet tersendiri. Dan alhamdulillah Mama Haji itu berdoa doanya semua tokonya tuh laris ya, payu lah, tidak memalukan gitu. Artinya itu dibanding walaupun toko supermarket sudah banyak. Itu antara lain Mama Haji dalam hal bisnis. Tapi tetap Mama Haji itu kalau pesan kepada anak-anaknya, kalau sudah punya uang belilah sawah. Karena sawah itu akan baik dan manfaatnya luar besar. Investnya juga kalau sekarang itu luar biasa kan, sehingga Mama Haji jangan beli mobil berkali-kali atau banyak, sudah begitu punya uang beli sawah kalau ada. Kalau uang bisnisnya silakan, tapi sawahnya menjadi celengan. Ya alhamdulillah ini semuanya. Berarti semuanya ini masih petani, gitu. Petani apa? Petani punya. Petani sawah. Maksudnya masih meneruskan memiliki sawah. Dan tadi mungkin kalau saya pernah dengar cerita itu Kiai Bisri Mustafa itu ketika memondokkan putra-putrinya itu mengasih sangu itu harus dari hasil sawah. Bukan dari hasil benar yang lainnya. Tambahan kajian itu mungkin meneladani beliau. Iya, jadi memang Mama Haji itu ya seorang santri juga seorang pebisnis ya. Meneladani Rasulullah. Pebisnis. Tadi sudah dijelaskan ya pebisnisannya sama Pak Mama Haji Jamal. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan lagi bahwa Mama Haji itu apa ya? Prinsip dalam berbisnis barangkali ya. Mama Haji itu ketika kita sudah berhasil bisnis, artinya bisnisnya itu jalan, apa saja usaha sekecil apapun udah jalan, maka prioritaskan untuk mengembangkan bisnis itu, jangan memikirkan yang lain-lain. Cara bahasa Jawa sih gede nabai sing ana aja mikir sejen-sejen. Misalnya butuh sepeda motor untuk kemajuan toko itu, ya butuh, prioritaskan sepeda motor. Artinya untuk kalau butuh mobil bak misalnya, karena kamu seorang petani butuh angkutan, prioritaskan mobil bak. Kemudian kalau sudah itu prioritaskan untuk bisnisnya maju, jangan dulu memikirkan yang lain, kemudian baru setelah itu pikirkan rumah. Jangan ikut terus sama orang tua, tapi bagaimana kita mandiri ke rumah. Setelah itu nomor 3, barulah pikirkan hajimu. Nah itu Mama Haji, artinya ketika kita itu bisnis, jangan lupa hanya untuk kesenangan, dan tapi zakat ada juga prioritas. Ya, kalau zakat itu pasti itu sih. Artinya ketika kita punya usaha, fokus kepada membesarkan usaha itu. Jadi jangan dulu beli gelang, beli emas, beli kalung gitu. Baru zaman sekarang kan begitu. Baru bisnis sedikit hasil saja sudah casingnya itu sudah luar biasa. Gitu. Padahal kita masih belum punya apa-apa. Tapi Mama Haji seperti itu prinsip dalam berbisnis tuh. Fokus kepada bagaimana usaha ini pengembangannya di sana. Setelah itu fokus kepada kamu harus punya rumah. Kalau sudah punya rumah, walaupun belum punya gelang kalung, bahasanya seperti itu. Fokus kepada haji. Setelah itu baru kamu pikirkan yang lain tadi, berapa gram kalungnya, berapa gram gelangnya, berapa gram aksesorisnya. Jadi begitu cara memanfaatkan bisnis ketika kita sudah berhasil. Dan itu kata beliau, niati sejak awal ini, fokuskan ini, niati. Nanti kalau sudah punya ini, kita akan ini. Kalau sudah punya rumah, kita akan haji, prioritaskan. Setelah itu kita baru mensejahterakan keluarga kita dengan berbagai macam aksesoris atau kesenangan yang tentunya hal-hal yang mubah gitu. Baik, berarti kalau boleh saya belajar dari cerita tadi ya, itu berarti Mama Haji juga termasuk manajemennya tuh bagus banget. Jadi detail sekali dari mulai inovasi yang lain, bonteng itu timun, iya, yang lain itu, tapi Mama Haji semangka. Itu kan inovasi yang luar biasa dan ditiru oleh putra-putrinya. Oh, belum ada wartel zaman segitu, wartel, dan berhasil gitu. Nah, itu juga mungkin akhirnya menjadi teladan buat putra-putri, cucu dan buyut ya, bahwa berinovasi itu harus ada, santri itu juga harus bisa berinovasi. Seperti itu. Baik. Oke. Alhamdulillah banyak sekali teladan yang diceritakan oleh panjenengan sedanten tentang Kiai Haji Salahuddin Idris, dan ini mungkin ya
mohon maaf kalau mengenang lagi ini bagaimana apa ya yang diingat detik-detik ketika beliau menjelang wafatnya. Jadi apa yang mungkin ada firasat atau apa yang sebelum beliau wafat. Monggo sinten. Iya. Nggih. Terima kasih ya anak Muyas. Jadi begini, yang saya tahu Mamo Haji itu ya manusia biasa ya. Beliau itu sejak umur 50 lebih ya, 60 ya, 60 ya. Udah 60 lebih. Itu beliau itu punya penyakit yang sudah komplikasi. Ada jantung, ada lambung, ada diabetes, ada darah tinggi nggak tuh? Nggak ada darah tinggi itu. Pokoknya komplikasi itu, lambung segala macam lah. Mata juga. Nah, Mamo Haji menuju ke 60 sampai wafatnya 81 itu, iya beliau sakit kira-kira 20 tahun itu. Dan kronis semua, jantung dikatakan kronis, diabetes dikatakan kronis, lambung juga kronis, mata juga sampai kronis semua. Iya, pokoknya kronis semua. Nah, Mamo Haji itu yang saya yang saya kesankan, beliau itu masih punya semangat hidup. Masih punya semangat hidup. Artinya dalam menjalani sakitnya yang semuanya kronis itu, beliau sangat rajin sekali berikhtiar, berobat, baik itu ke ke formal ya dokter ataupun ke alternatif. Semua beliau jalankan dengan sabar. Dan yang lebih apa lagi ya, lebih mungkin kita nggak bisa meneladaninya, itu sulit sekali meneladaninya. Beliau itu sangat taat sekali ketika dipantang untuk nggak boleh makan ini, itu nggak boleh. Artinya taat sekali. Wah, itu sulit. Ya, itu sulit sekali, dan beliau semua lakukan. Semangat tinggi karena mungkin beliau itu punya cita-cita meninggalnya nanti kalau anak ini sudah kawin semua, sudah berumah tangga semua, sudah haji semua, sudah punya kehidupan yang mapan semua. Saya kira punya makna seperti itu. Jadi semangat hidupnya beliau itu. Sehingga Masya Allah ya, kemana saja ada orang alternatif berobat datang. Ada dokter yang hebat sampai ke Jakarta didatangi semua. Sampai 20 tahun itu. Iya, sampai dengan 20 tahun. Ya, dengan sabarnya. Sampai makan kentang saja, makan hanya sehari 1 kepel nasi. Tidak ada makan lain, yang biasanya tebruk 1 ya. Yang biasanya anak-anak itu selalu ngirim duren, mangga gitu ya. Beliau pantang sekali. Dan beliau sangat sabar dan semangat hidup untuk membina anak-anaknya itu masih tinggi. Nah, sehingga ketika beliau itu mendekati hari-hari wafat, beliau itu sudah sehat, dinyatakan sehat itu. Jadi kira-kira 1 tahun lagi atau 2 tahun ya, kira-kira 2 tahunan ya. 2 tahun lagi sebelum meninggal, iya, dokter jantung menyatakan sehat, jantungnya sehat. Diabetes itu, diabetes yang tadinya sampai 200, kadang-kadang sampai 400 pernah. Itu normal. Dokter menyatakan normal. Normal. Iya. Lambung normal. Sehingga makan apa Mamo Haji normal. Tapi hebatnya di sela-sela menikmati 2 tahun kesembuhannya itu, beliau itu ya ibunya, istrinya ya, ibunya itu, mimiknya itu karena Mamo Haji itu merasa sehat, sehingga ketika anaknya bawa durian ya dimakan duriannya. Nangka dimakan nangkanya, mangga dimakan nangkanya, apapun, martabak dimakan. Ya Mimi Haji sebagai pengawas ya, istri sebagai pengontrol itu yang marah-marah. Tapi jawabnya Mamo Haji itu enteng saja. Iya, kita itu masih hidup harus menikmati makanan yang ada. Yang penting jangan banyak-banyak. Gitu. Itu jadi artinya kalimat itu tuh, beliau itu masih tetap menjaga kondisi. Iya, walaupun kelihatannya makan terus, tapi menurut beliau sudah mengurangi segitu itu, tidak sampai full gitu. Nah, sehingga ketika beliau itu akhir hayatnya, beliau tidak dinyatakan sakit apa, dinyatakan dalam keadaan sembuh. Hanya 3 hari sebelum beliau wafat, itu beliau mules. Mules itu? Perutnya sakit. Iya. Lambungnya sakit. Terus makan obat diabetes, terus saja keluar. Makan apa? Terus saja keluar. Itu seperti tanda-tanda bahwa beliau itu harus dikosongkan perutnya supaya ketika beliau wafat sudah bersih.
Itu yang saya baca. Kenapa Bapak sakitnya seperti itu? Terus beliau itu di saat itu nggak pernah menceritakan tentang banyak-banyak hal itu. Jadi hanya diam, ada yang bertanya dijawab. Kalau dulu beliau yang selalu memulai nasihat, kalau di akhir-akhir itu, iya 2 tahun itu beliau hanya diam ketika ditanya sesuatu nasihat atau masalah baru beliau jawab. Nah itu yang terakhir, apa yang sakit mules itu ternyata luar biasa. Ketika dimandikan itu sudah nggak ada kotoran sama sekali, sudah bersih. Iya, anak-anaknya yang mau mandikan tuh udah bersih. Iya. Nah kemudian beliau tapi sempat di rumah sakit. Nah ini di rumah sakit kebetulan saya juga nganter ya, barangkali ada kenangan apa karena pada waktu malam kita nggak ada itu. Cut dulu. Dan kasi dila tapi sapakin gitu sini. Terakhir yang kenang-kenangan itu. Kenangan yang mungkin bisa saya kenang menjelang akhir hayat, Mama Haji itu sering menasihati saya. Saya suka ngerokok, Mama Haji juga ngerokok. Ternyata mungkin ke anaknya jangan sampai seperti saya, kata Mama Hajinya tuh. Ngerokok aja kaki, jangan banyak-banyak. Nanti akibatnya. Padahal Mama sudah tidak merokok. Akhirnya saya juga sama. Itu masalah itu. Kemudian yang kedua, Mama Haji di akhir-akhir juga memberi nasihat tentang kesehatan itu. Jadi kesimpulannya ajo kaken, mangan tuh boleh. Tadi juga ya makan segala sesuatunya boleh. Tapi Mama Haji bilang begini, kalau makan itu memang boleh. Artinya sekehendaknya. Tapi kamu harus meminta nasihat dulu sama dokter, contohnya atau ke mantri lah. Kalau makan ini bagaimana? Sehingga kamu makan itu ada yang menanggung jawab seolah-olah gitu. Ya. Kemudian saya berkesan lagi, Mama Haji itu karena mungkin sudah mengalami atau testimoninya udah tua dan sekarang udah merasakan penyakitnya. Mama Haji itu berobatnya apa yang dikatakan Hajian itu rajin banget. Sampai dia punya terapi sendiri waktu di Bandung itu berapa bulan itu. Nginep di terapi itu sampai dapat rumus Mama Haji itu kakinya dipejet-pejet itu dan sampai saat itu sampai dengan dia mau meninggal tuh Mama Haji tidak merasakan bahwa saya sakit karena merasakan bahwa apabila ditusuk jarinya itu kalau sakit itu ada penyakitnya, tapi kalau ditusuk tidak, Mama Haji merasakan isunku jiwis beres dilaku masalah sudah sehat jantungnya memang benar, tapi yang lain dia lupa, yang lain tidak tahu karena memang mungkin tidak diberi rumus oleh si tukang pijetnya. Ternyata lambung yang dimasukkan itu, sehingga akhirnya Mama Haji merasa sakit dan saya merasakan sedih juga. Mama Haji itu kan ada dokter pertama tuh ya ke Pertamina nanti aja pas sore karena dokter spesialisnya. Jadi kita tidur dulu. Mama Haji itu lagi tidur enak nyenyak. Saya kesana dengan pada saat itu karena saya merasakan kasihan, ayo molah cepet sekarang biar Mamo diobati dan biar Mamo cepet sembuh. Tujuan saya tuh ke sana, biar ayu Mamot iya ke rumah sakit saja, tidurnya di sana saja. Dalam keadaan sehat Mamot tuh ya masih bangun apa. Tapi jari Mama Haji iya terserah siro bae boco-boco monggo katanya. Saya sedih tuh situ. Ayo semualah kagian dandan karena Hajiani semuanya. Karena hari Sabtu sih dandan lah. Seolah-olah di sana tuh saya tuh punya kesalahan yang besar. Mamo lagi anak-anaknya turu dibangunkan untuk segera kayak wong mateni, kayak masak. Masya Allah. Dan iya dan di sana kemudian masuk ICU itu. Langsung masuk ICU. Iya, besoknya ya bukan besoknya yang iya, itu masuk ICU. ICU yang dalam keadaan sehat. Sehat itu kan saya nggak curi, nggak sehat masuk ICU itu tidak dalam kondisi ngatang-ngatang. Jalan sendiri masuk ICU dan kemudian di ICU itu kan tahu sendiri tidak boleh siapapun juga yang masuk. Iya betul. Di situ kesannya ya Allah sampai anaknya saja pengen angel pisan apalagi orang lain. Timang cepat sendiri. Ya pokoknya begini. Nah, dan akhirnya ya Allah tidak. Saya juga nah kebetulan yang tidak merepotkan meninggal juga. Kesimpulannya jadi pripun Mang? Iya, kesimpulannya Mama Haji itu sejak hidup sampai meninggal itu tidak pernah merepotkan orang, bahkan sangat meringankan orang.
tidak merepotkannya orang. Hidupnya Mama Haji itu mandiri, yang saya tahu tuh. Mau tadi juga dikatakan oleh yang anak nomor berapa ya Kunap? Nomor 7 tuh. Pokoknya jangan berharap. Itu kan diantaranya tidak mau merepotkan orang. Iya. Dan Mama juga sangat prihatin tuh, bener-bener. Mama kok beli ngarep, beli apa? Karang tahu nggak karang? Tanah yang sebelahnya itu siap dijual, bahkan sih kalau orang tuh dibeli. Mama tidak pengen, walaupun dalam hati kecil sih pengen gitu ya, Iya. tapi silahkan dijual ke orang juga. Begitu dia akhirnya ya kalau memang rezekinya Mama, ya dijualnya ke Mama. Iya, Berarti betul. itu kan pertanda. Tapi kalau ada orang yang saya tahu persis tangganya itu mau dijual, wah diitik-itik dan sebagainya. Kesimpulan sampai meninggal dunia, wis co aja repot-repot, paling nang rumah sakitku sedelat. Pernah Ngomong ke sana. Sudah pulang saja sira pada ngajar, sira pada mulang, sira pada luru duit monggo. Wis kita seneng kene iki waras ya. Yang Mama sendiri mengatakan pribadinya waras. Pulang semua itu Akhirnya tidak ada yang nunggu itu Masya karena di Allah. ICU. Jadi kita tuh bener-bener aduh ya Allah sampai beslah menyesal sekali. Saya kira itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya tidak merepotkan Tidak orang merepotkan. sampai meninggalnya saya. Sampai ngadu sane, semua ngadusi semua ngemen. Dan saya sendiri sampai ke duburnya tuh bersih. Saya tahu tidak persis. ada apa. Iya, artinya Mama perutnya diangkit juga tidak lama aku beli ngentut atau apa. Saya tes sendiri yang saya nyebokin juga. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya Mama tuh orang baik. Mama juga bisa mendidik dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan yang terakhir, Mamo itu nggak tahu rumusnya apa, saya juga belum tahu. Anak 8 itu kumpul dan tidak pernah tukaran dan tidak pernah masalah dan memang semua kompak. Nggak tahu, silakan orang lain yang mengatakan kompak. Kita sih tidak pernah mengatakan kompak tuh, tapi orang lain yang kompak banget dan seterusnya. Dan Pasti ini ada peran penting juga dari istri beliau. nah, sedikit saja. Semua ini berkah atau semua ini di belakang itu ada orang Di yang sampingnya, Mang, bukan di sampingnya. belakangnya. Iya. Ada Di orang, sampingnya. iya benar, di sampingnya Mama Haji itu ada orang yang sangat kuat, sangat tegas, sangat disiplin, lebih dari disiplinnya Mamo. Iya. Masalah obat, masalah semua, sampai masalah bangunan. Kalau jelek diawasi itu semua. Semuanya sama. Siapa itu orangnya? Adalah Mimi Haji Jubaidah. Haji Ada Maisarah tambahan? Jubaidah. Kalau memang sudah, itulah barangkali kesimpulannya. Terima Iya. kasih Mak Muyas, Nok Muyas. Baik sahabat sekalian, alhamdulillah benar-benar pembelajaran dan teladan kita bisa meneladani beliau Kiai Haji Salahuddin Idris dan sekarang yaitu hal yang paling mengesankan tentang sosok beliau pada putra-putri beliau itu apa? Monggo nanti bergantian. Monggo sinten, Mama Amin dulu, Mama Haji Amin, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seingat saya pesan dan kesan Mamo Haji Salahuddin yang ada dua. Yang pertama, jalanilah hidup kamu baik, jalanilah hidup tidak sederhana. Ya. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Artinya lebih baik pakaian sederhana tapi uangnya banyak. Itu seingat saya. Jadi nggak mesti casingnya bagus, dalamnya kosong. Jadi lebih baik pakaian sederhana, rumah sederhana, tapi uangnya banyak. Itu saya ingat. Ya, artinya jalanlah hidup ini sederhana, tidak terkaya. Yang kedua, baik ingat sholat. Pentingaken sholat, bahasa Jawa pentingaken, sesibuk apapun, serepot apapun, dimanapun berada, sholat. Saya masih ingat sampai dari itu ngomongnya itu masih saya umur kelas SMA kelas 2 kalau ya, Alia kelas 2. Sampai sekarang saya ingat kalau tidur lagi malas, ingat sholat, pentingaken sholat. Ya, akhirnya itu sesuai dengan hadis Alarm, Nabi. ya. Iya, alarm awal ma yahsabu bil qiyamah as-sholat, as-sholat. Itu saja pesan dari kesan dan Hal pesan yang dari- mengesankan sampai sekarang. Bu. Sama Mama Haji Amin Iya. ya, sampai sekarang masih terasa. Mm-mm. Baik, terima kasih. Penting. Monggo selanjutnya Mama Haji Yani. Iya, pesan sebetulnya banyak ya kalau kita ucapkan. Tapi yang sangat terkesan itu ketika saya mesantren. Jadi ketika pindah dari Babakan 3 tahun, kemudian saya pindah ke Pakis, di sana di daerah Pati.
ke Beliau pondok itu iya ke pesantren Mambaul Ulum, Pakis Tayu Pati. Kiai Anik nggih. Kiai Anik itu, Kiai Anik Muhammadun. Beliau berpesan, engko lamun wis ning pondok, kamu itu harus punya waktu, cara yang bisa kamu lakukan sendiri dengan mudah. Artinya jangan ikut kebanyakan orang. Kamu harus pagi harus bisanya apa, lakukan. Bisanya apa, duhur bisanya apa, ini lakukan. Jangan ikut-ikutan orang. Kalau sudah begitu, kemudian pesan keduanya, nanti kamu di pesantren itu pandai-pandailah kamu baca kitab sendiri, dan jangan lupa pandai-pandailah kamu membaca gurumu. Artinya kita itu tidak disuruh pandai membaca kitab saja, yang tentunya membaca kitab itu artinya tahu hukum sendiri ya, sehingga mandiri, tidak qala wakil, tapi juga harus pandai membaca gurumu. Artinya iya meneladani akhlak kiai gurumu. kiai. Sehingga kamu nanti insya Allah akan jadi orang yang mulia. Itu yang paling teriang mengesankan, ya. sama iya. Itu saja barangkali yang masih saya ingat sampai alhamdulillah ya. Saya seperti ini tuh, pesan itu teriang-iang dalam pikiran Baik, kita. terima kasih Mama Haji Royani. Monggo Mama Haji Jamal. Kalau berbicara masalah pesan dan kesan, saya waktu mondok di Cililin di Bandung, Sumur Bandung itu karena mama tuh pengen anaknya tuh maju dibanding dengan orang lain. Artinya ada pondok modern, sebetulnya sih ada di Gontor itu. Cuman mama tidak begitu greget karena Gontor ada isu-isu begitu. Maksud saya karena mama tuh sangat ortodok ya, ke NU-nya, sehingga ada istilah Muhammadiyah, ada ini. Jadi mamaku tertarik. Akhirnya ada pondok pesantren modern di Ghana. Dan ya, yang paling berkesan mamo itu karena jauh, Cililin jauh naik Bandung motornya. Itu kalau mau Wesel pos dulu tuh ngirim uang. Ya? Itu sama seperti jangan lupa sholat berjamaah. Ada catatan yang kecil, ada berita tuh, dibaca semua orang itu, dibaca oleh tukang posnya, malah Jawa suwan ajo tinggal sholat berjamaah. Berkesan sekali tuh. Dan yang terakhir, karena duitnya 2.000, apa 3.000, 15.000 mau gitu kan. Nengkonan, suwan duitku mung-mungi. Mung-mungi itu apa? Hanya itu. Tolong gunakan yang baik, jangan diambur-amburkan. Berkesan karena saya masih kecil dan itu pertama kali saya menerima wesel, pertama kali saya menerima uang. Dari suan duit mung-mungi itu, kata orang posnya juga ngomong, apa mung-mungi itu? Artinya setelah saya tua ini saya pelajari subhanallah, jadi menggunakan uang tuh harus pandai, menggunakannya jangan sampai. Nah kemudian pesannya mama tuh tadi ya diantaranya, Mal harus selalu update. Ya tadi kamu pengen jadi camat, ya sekolahnya harus camat, jadi artinya update mama tuh. Kemudian yang kedua, mama juga dalam hal bisnis. Apa nih usumnya yang jagat ini kita nih Cirebon nih, usungnya wartel. Tapi orang lain belum pada buat, wah itu namanya update. Dan itu saya lakukan. Orang belum pada punya pom bensin mini. Saya sudah update. Artinya bahwa artinya gitu. Jadi harus update. Saya lakukan dan alhamdulillah pesan dan kesannya mama itu semua lakukan. Sampai hari ini saya tetap update. Ayo, model apa walaupun saya gaptek tentang IT, tapi saya belajar dan belajar. Alhamdulillah saya bagaimanapun juga saya ya menguasai. Alhamdulillah. Itu saja barangkali pesan dan kesannya dari mama. Terima kasih Mama Haji Jamal. Sekarang Mimi Hajah Yana. Ya, pesan dan kesannya Mama Haji, jadi orang hidup itu pokoknya yang jujur, yang baik. Jangan sekali-kali kalau kita punya salah jangan sekali-kali ngomong. Diam itu emas kata Mama Haji. Insya Allah selamat. Nomor 1 jangan sekali-kali pokok iro ku duwe salo kunci cangkeme. Nah, oh iya mengkonon ya wong uripku. Beli ngomong mengkonon. Jadi iro iku lu dijago cangkemku. Pokok duwe salo aja sok berani. Diamnya itu emas. Cuman kesan dan kesan mengkonon. Pokoknya gitu sih. Ya, jadi kalau punya kesalahan tidak usah berbicara panjang lebar gitu ya. Diam saja karena diam itu emas.
begitu insya Allah. Iya, Insya Allah selamat. selamat. Jadi insya intinya Allah ini ya selamat. Mimi Hajiana, menjaga lidah kita Iya, untuk menjaga mengatakan lidah kita. Begitu aja Mama Ajit ya. Terima kasih Mimi Hajiana, monggo Mimi Hajaim. Iya, kesan-kesan Mama, pesan dan kesannya Mama Haji terhadap saya anak pertama. Ya, saya itu anak pertama yang paling nurut dan sebentar masa remajanya cepat dikawinkan ke Mama Haji dan nurut aja. Jadi sampai kekeluargaan sampai sekarang ini Mama itu pesannya terus terhadap saya itu. Orang hidup di dunia itu sebentar. Jadi kamu yang benar sama suami, nurut, insya Allah selamat. Walaupun pahit kata mamanya itu. Jadi masa remaja itu sebentar, jadi neng masa pondok ya nurut, mondok kok dikon mondok nurut. Nah apalagi jadi ini yang jadi masalah suami. Suami kan nggak dapat sendiri, dan dapat pilihannya orang tua. Dijodohkan. Jadi dijodohkan dan jadi mama itu sampai saling ikutan ke rumah tangga saya itu, jadi harus sabar, harus nurut, harus apa namanya tuh ya, pokoknya urip sampai bilang kayak gitu, urip nang alam dunia ku sedih loh, Cuman sebentar. cuma Jadi jadi yang benar. nurut aja insya Allah orang jadi termasuk birrul walidain, amin mudah-mudahannya. Amin. Ya, Jadi terima ya begitulah. Ya. Kesan dan kesannya tuh masalah rumah tangga kalau saya sih, sebab saya itu dijodohkan jadi mama ikut campur ke situ. Nggih. Bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Mimi Hajaim, monggo Mimi Haja Hamidah. Kalau saya kesan dan pesan Mama Haji itu ingetnya hanya ini aja, satu, Mama Haji itu sama saya tuh ngomong, Mama Haji kamu pengen apa, pengen jadi apa, waktu masih belum punya suami, kamu harus berdoa, nantinya Allah itu akan dikabul, jadi terus kamu berdoa. Saya inget aja, berdoa apa kata sih, pokoknya kamu harus minta sama Allah, minta apa itu yang dituju itu. Ya wis, pokoknya jangan tinggal sholat. Seperti itu semua sama Mama Ngabik. Jadi orang yang jujur dan baik dan pokoknya harus berdoa. Berdoa katanya minta apa, kamu jadi pengen apa, pasti Allah nanti akan kabul. Seperti itu aja yang berkesan. Padahal waktu itu masih ini ya, masih belum suruh berdoa. Maksudnya waktu SMA kelas 2 lah. Belum memahami Belum apa itu. memahami, iya. Nggih, doa Cuman apa itu, cuma gitu saya ya. yang berkesan itu berdoa apa? Ya berarti menanamkan Yang mengesankan saya untuk ketauhidan. berdoa. Nggih, Iya, pada itu Allah. aja. Dan itu disuruh jadi orang yang jujur, Jujur. jangan pernah berbohong. Ya itu seperti itu. Baik, terima kasih Mimi Haja Hamidah. Mangga Mimi Haja Juju Juwairiyah. Iya, loh. Pokoknya disiplin hidup tuh katanya. Tertib, jujur, jangan suka bohong. Nggih, terus Iya wis, itu sangat saya tuh tertib, jujur, disiplin, jangan suka berbohong. Ya udah. oh iya, baik. Jadi mengajarkan tertib, disiplin dan jujur. Mimi Haja Ya, Mas, pesan mangga. dari Mama yang masih terngiang juga ya. Hidup itu harus jujur, disiplin dan terus berdoa seperti nasihat pada anak yang lain. Berdoa terus, berdoa apa saja yang kita inginkan berdoa. Katanya minta langsung sama yang menciptakan kita, itu aja. Terima kasih Mimi, Mamo, sedanten atas waktunya, kesempatannya, ilmunya, dan kita ingin sekali menghadirkan Mimi Hajah Maisaroh Zubaidah untuk bergabung di sini bersama putra-putrinya. Alhamdulillah kali ini juga hadir beliau ibunda dari putra-putrinya dan Ibu Nyai Hajah Zubaidah. Beliau ini adalah istri dari Kiai Haji Solahuddin Idris. Dan Mi Haji niki silahkan memberi pesan-pesan untuk putra-putri Mi Haji dan cucu, anak turun, buyut, udak-udak siwur untuk meneladani dan untuk
mendengarkan apa ya, saran pesan dan nggih dari Miaji. Monggo di Waalaikumsalam. Nyalakin Rin. Sekedap ulangi Miaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isun apan pesan nang kabeh bocah liya anak putu, kabeh buyut putu kabeh isun. Mongko bakat besok isun wis langko ya. Aja pada tukaran. Seng akur, seng apa yang seng tuwa ya pada ngalahin seng nom pada ngajenana nang wong tuwa. Toli lu ya. Mengkowe lu aja apa rane? Aja pada tukaran tolip ngibadah lu tolong aja ditinggal seng wakal seng tempat waktu we terus mengkon ya kapan malam Jumat nu aja kelalen terus na tahlil ndongakaken wong tua-tua aja bi tahlil sepiro ribu ti Jumat tu kadar sepiro sejam pragat tahlilan ku co tadi aja beli lu ya terus nonu ya nang dibae tahlil sih, senang masing-masing umay bakal beli nang wisul sih. Yang kita harus lakukan, hijau. Tahlil ya co. Mau katanya silaturahmi lu aja di pegotaan sedulur kabeh dulu. Kudu terus apa cara silaturahmi ku bagus. Tahlil lu apa maneng? Sampun apa? Ya ibadah lu co sira nang anak-anak ira ku lu. Kasiate lu sing ku aja apa nene? Aja tinggal. Terus diwarai anak iro kabeh dulu apa ibadah semekal jawane kok tali anak-anak lu kira-kira pada kon mondok kabeh sing kepengen cok iya mbareng kowe nang mondok kelingan wong mati kok beli mondok karo nang kuburan wong beli mondok aku orang dalam kuburan kowe tadi padu pesen temenan cok ya pada mondok kabeh anak bisa ngaji kabeh alhamdulillah ya Allah. Tali padane napa lucu bakatanano apa-apa yo aja tukaran bersatu wis tali aja didadakan terus bakane omongan kanan sendek rong dek wis maaf bae maafan konon nggih dari isi yang ada mimisi bakase kono bae ya ya aja pada tukaran pokoknya sang akur sampai dunia sampai akhirat bareng kira-kira lho iya nonton sini. Ya bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Mama Haji Royani menerjemahkan. Iya, jadi tadi pesan kepada anak, cucu, buyut, cicit, udah ya ke sana. Jangan sampai meninggalkan ibadah. Hidup yang rukun. Kalau ada masalah jangan diperbesar, yang besar mengalah untuk kebaikan. Yang kecil jangan atau hormatilah yang besar. Sehingga nanti kalau sudah bisa menanamkan ke anak seperti itu, anak ini akan mudah mendoakan orang tuanya. Kalau hidupnya selalu rukun, ketika meninggal pun jangan lupa tahlilan kirim doa. Itu pesennya Miaji. Jadi kalau sudah orang tuanya meninggal, tahlilan atau kirim doa itu jangan pernah ditinggalkan. Sebab itu tradisi yang baik. Itu pesannya Miaji kepada seluruh cucu-cucunya. Sebab memang kemungkinan besar benar nih, kalau misalnya sekarang itu tidak ada orang tua, maka magnet untuk datang berkumpul ke suatu acara malam, lagi ya malam, udah acaranya ibadah, males biasanya. Jadi itu dipesankan oleh Miaji, jangan ketika masih ada saya saja kirim doa untuk orang tua itu, tetapi setelah meninggal, setelah Mimi wafat pun harus selalu dibudayakan dan diteruskan oleh cucu dan anak cucunya. Iya, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Miaji. Matur nuwun Mang Yani, dan alhamdulillah sudah
saya jadi ikut merasa begitu kuat sekali pesan dari Nyai Haji. Semoga bisa mengamalkannya sampai cucu, buyut dan seterusnya keturunan Mamo Haji Solahuddin. Sahabat sekalian, momen yang berharga ini mungkin silakan putra putri dari Mamo Haji Solahuddin dan Ibu Nyai Hajah Zubaidah untuk ini kapan lagi mungkin nggih untuk salim, entah meminta maaf atau mengatakan terima kasih atas didikan. Jelas tadi banyak menceritakan Mamo Haji, tapi juga pasti peran penting Mimi Haji ini juga sangat kuat melengkapi perjuangannya Mamo Haji Solahuddin. Silahkan untuk mengucapkan terima kasih, sungkem, minta maaf, atau silakan dipeluk atau apapun Miaji ini, dan apa yang dilakukan hari ini disaksikan oleh generasi-generasi berikutnya yang mungkin bisa belajar dari keluarga ini, keluarga yang selalu mengutamakan kerukunan, mengutamakan persatuan, kebersamaan, sehingga bisa selalu bersama-sama dan tidak ada namanya pertengkaran atau apa hal yang membuat keluarga tidak bersatu. Monggo, silahkan mungkin melihat kerukunan keluarga ini. Saya berharap, mungkin kita semua berharap bahwa kelak kita memiliki keluarga yang penuh kasih sayang, penuh kesejukan, ketentraman, dan nilai-nilai pendidikan agama, pesantren itu selalu ditanamkan dalam benak kita semua. Terima kasih untuk keluarga besar Kiai Haji Solahuddin dan Ibu Nyai Hajah Maisarah Zubaidah. Semoga kita semua bisa meneladani keluarga ini dengan baik. Dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ku jauh darimu, betapa
ayatmu aku rindu.